Oke, jumpa lagi bersama Serpram yang nggak siap. Di sini kita mau bahas di awal-awal tentang bab listrik statis untuk kelas 9. Oke, kita bahas listrik statis. Itu dia, apakah listrik statis itu? Nah, kita punya kompetensi dasar mendeskripsikan muatan listrik, memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitan dalam kehidupan sehari-hari. Apaan tuh, Sar? Oke. Nah, situ kelihatan nggak tuh? Menjelaskan cara memberi muatan listrik pada benda. Menjelaskan secara kualitatif hubungan antara besar gaya listrik, besar muatan listrik, serta jarak antar benda bermuatan listrik. Menentukan arah gaya. Nah, tapi kita posisi di sini dua indikator dulu yang mau kita bahas, yaitu menjelaskan secara kualitatif hubungan antara besar gaya listrik dan juga bagaimana cara memberi muatan listrik pada benda. Ini yang pertama, indikator pertama, kita lihat di situ. Lihat pada kemasan produk minuman kesehatan ini tercantum tulisan mengandung mineral dalam bentuk ion. Apa maksudnya ya? Menurut buku ini, ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Kalau ingin baca lebih jelas, mari kita bahas materi ini. Oke, pengertian dari atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi misalkan nih kalian punya kertas, dirobek, dirobek lagi sampai nggak bisa dirobek, itu merupakan atom. Jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Menurut Niels Bohr, atom terdiri atas inti atom bermuatan positif dan dikelilingi yang bermuatan negatif. Elektron bergerak mengelilingi inti atom. Elektron dapat berpindah dari lintasan dalam keluar atau lintasan luar ke dalam. Yaitu menurut si Niels Bohr. Kita lagi J.J. Thomson. Jadi perkembangan atom ini banyak. Ya, si J.J. Thomson di sini menemukan elektron. Rutherford menemukan bahwasanya si elektron mengelilingi si proton. Lanjut lagi Rutherford, Chadwick, dan seterusnya sampai sekarang. Perkembangan untuk dunia teknologi terus berkembang. Makanya kita juga harus baca banyak baca untuk tahu lebih jelas lagi. Nah, ini kalau kita melihat partikel satu balik kan begini dia susunannya rapat, ya, berempet-empet, ya kan? Ini satu jenis atom nih, coba kita lihat nih. Inti atom konsepnya si netral, yang bagian netral tidak bermuatan ada di tengah, dan positif si proton ada di tengah sebagai inti atom, dan si elektron berputar mengelilingi. Ini elektronnya cuma 2, ya, bisa ada lagi yang banyak, gitu ya. Kita lihat apa tadi, netral di tengah, elektron di pinggir di luar. Dia kayak semacam orbit gitu loh, orbit dia kayak misalkan planet kita memutari matahari. Anggap si inti atomnya matahari, planet-planetnya si elektron. Dia membuat lintasan. Misalkan ini lintasan si Merkurius, lintasan di luarnya Venus, lintasannya lagi sebelahnya bumi, kayak gitu loh. Dan itu nanti kita waktu kelas 8 sudah dibahas sedikit di kimia. Ya. Atom itu terdiri atas partikel-partikel antara lain proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron membentuk inti atom dikelilingi oleh elektron. Yang tadi saya bilang, elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti energi, maka energi elektronnya akan semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, ya. Di awal-awal kalau misalkan mereka belum bermuatan listrik, atomnya netral. Maksudnya apa? Jumlah tadi, atom positif dan atom negatifnya atau partikel protonnya positif dan elektronnya jumlahnya sama. Atom bermuatan positif jika kekurangan elektron. Atom bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Ini nanti yang atom bermuatan positif negatif ini yang dinamakan ion nanti, karena sudah mengandung listrik, ya. Nah, kita lihat di sini.
Contoh atom helium. Helium kita bisa lihat di sini. Neutronnya 2 nih yang biru. Si protonnya yang merah 2 juga. Elektronnya 2. Nah, He nanti kalau kita lambang itu He dia punya nomor atom 2 karena jumlah protonnya 2, elektronnya 2 juga. Ini masih dalam artian atom netral ya. Karena jumlah yang merah si positif dengan jumlah si hitam yang negatif dia jumlahnya sama. Gitu ya. Terus kita lihat lagi lithium. Lithium nih kalau kita lihat itu 3 dia punya. Ya kan? Perhatiin. Elektronnya di luar 3, 1, 2, 3. Protonnya juga 3. Netral dia masih. Gitu ya. Oke. Nah, muatan listrik kita udah pernah bicara di kelas 8 bagaimana pembentukan atom bermuatan listrik atau ion. Ya. Di sini kita bisa lihat natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron, maka natrium menjadi bermuatan positif. Maksudnya apa? Kita bisa lihat di sini. Jumlahnya mereka pasti berkurang. Yang seharusnya natrium berapa ya? Nah, dia ada berkurang dan juga Cl di sini. Di sini saya belum bisa tampilin videonya, nanti di Google Classroom aja ya. Klor juga menerima elektron, maka klor akan kelebihan elektron, maka si klor menjadi bermuatan negatif. Ini kalau nggak salah si Na ini dia jumlahnya 9, kelebihan 1. Gitu loh, jadi kebuang. Dan Cl ini 7. Cl ini 7, jadinya dia intinya dia menerima elektron, makanya ini kelebihan 1, ini kekurangan 1, makanya mereka bisa combine, bergabung jadi NaCl. NaCl kita tahu apa? Garam. Ya. Nah, kita lihat nih muatan listrik pada benda. Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam. Coba aja di rumah nanti waktu ini coba pakai penggaris. Ya kan, ini misalnya penggaris nih. Gesek searah ya. Rambutnya dalam keadaan yang kering, digesek. Terus ditaruh ke sesuatu yang ringan, potongan kertas atau apa, dia pasti akan tertarik. Ya, atau pakai buku kan ada sampul plastik itu. Gesek kan juga bisa rambutnya naik. Nah, lanjut sampai mana tadi? Gitu ya. Terus kita bisa, nah ini dia penggaris plastik yang awalnya netral digosok dengan kain wool yang netral. Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wool, maka penggaris plastik akan bermuatan listrik negatif. Karena apa? Si plastik kedapatan elektron dari si wool. Nah, elektronnya yang bisa pindah hanya elektron, karena elektron tadi berada di luar orbit, maksudnya di luar, dia mengelilingi, dia gampang pindah gitu loh. Yang negatif itu gampang pindah, kayak pikiran negatif, pikiran kotor tuh cepet banget pindah ke orang lain gitu ya. Makanya hati-hati. Saya ulangi, penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wool, maka penggaris plastik akan bermuatan listrik negatif. Tadi karena apa? Karena terima elektron dari si wool. Nah, karena elektron kain wool pindah ke penggaris plastik. Nah, karena penggaris plastik tadi dia bisa jadi bermuatan listrik negatif, jadi dia sudah bermuatan listrik dan itu dia bisa menarik benda lain gitu loh, yang lebih ringan. Nah, kaca juga seperti itu. Ini kaca, ini sutra. Kasut kalau mau kasut. Nah, kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca pindah ke sutra. Si kaca ini sama-sama netral dia, sama tadi yang sebelumnya juga. Si proton sama elektronnya jumlahnya sama-sama besar, sama banyak. Contoh misalkan elektronnya 6, protonnya 6, kan sama tuh netral. Ini juga sama-sama netral. Tapi elektronnya si kaca pindah karena ketarik tadi. Karena tadi dia ada perbedaan jumlah. Jadi untuk supaya dapat seimbang kayak di waktu pelajaran kelas 8 bagian pembentukan ion itu, jadinya dia pindah elektronnya. Elektron yang pindah menyebabkan elektronnya si kaca berkurang,
jumlah proton dan elektronnya berbeda. Si kaca kebanyakan proton, makanya jadi bersifat positif, gitu ya. Yang pastinya si proton nggak bakal pindah, yang bisa pindah cuma si elektron. Kaca digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi pembuatan listrik positif. Elektron kaca pindah ke kain, gitu ya, sutra. Ya, jadinya si kaca ini juga bisa ngangkat, si kain sutra juga bisa ngangkat benda karena sudah bermuatan listrik, gitu ya. Nah, kita indikator yang kedua, interaksi antar muatan. Plus ini kaca, yang kacanya tadi sudah digosok-gosok, kaca juga digosok-gosok, sama-sama plus. Nah, muatan sejenis bila diikatkan saling tolak menolak. Ya, ini plus, ini plus. Mereka sudah bukan netral lagi ya, karena tadi sudah digosok-gosokkan si kaca ini dengan kain sutra. Yang sininya jadi plus, ini plus. Mereka plus plus akan tolak menolak. Sini menjauhi, makanya tuh dikasih benang dia menjauhi. Plastik gitu juga, plastik dengan kaca. Plastik yang tadi udah digosokkan bermuatan negatif, kaca bermuatan positif, mereka akan saling tarik menarik. Nah, kita lihat hukum Coulomb di sini. Dia ada rumusnya apa sini? Ada dua muatan. Ada muatan listrik dari plus plus. Kalau tadi ada muatannya plus sama-sama plus atau sama-sama min, mereka akan tolak menolak tuh. Ya kan? Dipisahkan oleh jarak R. Nah, seperti itu. Dan ini dikebalikannya, kalau satu plus satu min, mereka akan tarik menarik. Kita lihat di sini, besar gaya tarik menarik atau tolak menolak sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Rumusnya F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. F itu apa? Gaya Coulomb dengan satuan Newton. Ya, kita udah belajar waktu kelas 8 udah belajar tentang gaya ya. Q muatannya, ini muatan 1, muatan 2 dalam Coulomb, R itu dalam meter. Tapi nanti R dikuadratkan. Ketetapan gayanya itu adalah, ini nggak berubah, ketetapan konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Itu ya. Nah, nanti ada beberapa contoh soal di slide selanjutnya. Mari kita saksikan. Kembali jumpa lagi bersama Sir Pram yang nggak siap.